Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Oktaviani. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang berjudul Penerapan Algoritma Key-Means Clustering untuk menentukan kelas kelompok bimbingan belajar tambahan dengan penulis Sylvia Ningsih pada jurnal Sistem Informasi atau JUSIN volume 3 nomor 2 halaman 73 sampai 82 tahun 2022. Oke, latar belakang. SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci menghadapi permasalahan dalam menentukan kelompok bimbingan belajar tambahan untuk mempersiapkan ujian nasional atau UN. Sistem pembagian kelompok yang ada kurang efektif karena tidak mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan siswa pada setiap mata pelajaran, sehingga minat dan hasil. Lalu rumusan masalah. Bagaimana menerapkan algoritma Key-Means Clustering untuk mengelompokkan siswa berdasarkan nilai ujian nasional agar dapat menentukan kelompok bimbingan belajar tambahan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan algoritma Key-Means Clustering untuk mengelompokkan siswa berdasarkan nilai ujian nasional. Lalu ada yang kedua, menentukan kelompok siswa yang membutuhkan bimbingan belajar tambahan untuk mencapai standar kelulusan ujian nasional. Lalu manfaat penelitian. Yaitu menentukan kelompok belajar tambahan secara objektif. Lalu yang kedua, meningkatkan efektivitas proses belajar tambahan agar siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Lalu yang ketiga, mengungkap pola dan tren yang relevan, itu berupa clustering. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama itu data yang digunakan adalah nilai ujian nasional SMA jurusan IPA pada SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci saja. Lalu yang kedua, hanya menggunakan 6 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, dan kimia. Lalu yang ketiga, jumlah sampel data adalah 26 siswa. Jumlah sampel yang cukup sedikit, jadi kemungkinan untuk error itu kurang kecil, dikarenakan jumlah sampel yang sedikit dan konkret. Lalu ada metode penelitian. Metode clustering menggunakan algoritma Key-Means dengan tahap menentukan jumlah cluster. Lalu ada inisialisasi sentroid secara acak. Lalu menghitung jarak Euclidean antar data dan Kencroid. Lalu mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat. Lalu yang terakhir, memperbarui sentroid hingga tidak terjadi perubahan anggota cluster. Subjek dan objek penelitian. Subjek
siswa kelas IPA SMA Negeri 1. Lalu untuk objeknya nilai matematika, fisika, biologi, dan kimia. Lalu hasil penelitian. Yang pertama, algoritma Kimens berhasil mengelompokkan siswa menjadi 3 kelompok, yaitu pintar, terdapat 2 siswa, lalu sedang 22 siswa, lalu yang kurang pintar itu terdapat 2 siswa. Lalu yang kedua, siswa pada kelompok kurang pintar dapat difokuskan untuk mendapatkan bimbingan belajar tambahan sehingga diharapkan dapat mencapai standar kelulusan ujian nasional. Dengan tabel sentroid akhir tiap klaster sebagai berikut. Siswa pada klaster 2 atau kurang pintar menjadi prioritas utama bimbingan belajar tambahan. Data nama siswa sebagian diambil dari tabel nilai pada dokumennya, yaitu berupa raport. Jika ada kekurangan nama jika ada kekurangan pada tabel segera diperbaiki. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan: memberikan solusi berbasis data untuk mengelompokkan siswa secara objektif, lalu memudahkan pihak sekolah dalam mengambil keputusan terkait bimbingan belajar tambahan. Lalu yang terakhir, proses clustering dapat diadaptasi untuk data dan sekolah lain. Lalu untuk data terbatas, penentuan jumlah clustering atau K dilakukan secara manual tanpa analisis lebih lanjut. Yang terakhir, tidak membahas validasi hasil clustering atau perbandingan dengan metode lain. Jadi hanya berfokus pada gimana saja. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih besar dan beragam serta mempertimbangkan jurusan lain yang berada di SMA yang sama seperti itu. Lalu untuk yang kedua, disarankan melakukan validasi hasil clustering misalnya dengan Silhouette score atau metode evaluasi lain. Lalu yang ketiga, pengembangan sistem berbasis web atau aplikasi untuk otomatisasi proses clustering dan integrasi dengan sistem akademik sekolah. Ini bisa jadi dengan pembuatan web yang dimana langsung sehingga pihak sekolah atau akademik sekolah gitu dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan menganalisis begitu. Jadi kita bisa dengan menyediakan web yang dapat dipakai untuk pihak sekolah. Lalu selanjutnya, bagaimana sekolah dapat memanfaatkan hasil clustering untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan belajar tambahan. Seperti itu, sekian dulu presentasi saya hari ini terkait review jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.